Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hidup ini adalah ujian. Jadi baik siang maupun malam kita dihadapkan bermacam-macam ragam ujian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita kekuatan sehingga kita dapat menghadapi ujian yang diberikan kepada kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Memang ujian itu banyak macamnya. Ada ujian daripada kehidupan maupun kematian. Ada ujian dalam bentuk ketakutan, dan banyak lagi ujian-ujian yang lain. Memang kebanyakan kita tidak menyadari bahwa kita setiap saat dapat mengalami kematian. Ini terjadi tadi pagi jam 9.30 lebih kurang, yaitu teman bisnis saya dalam keadaan segar bugar habis berbincang melalui telepon, kemudian duduk bersama-sama, kemudian naik ke lantai 2. Tiba-tiba dia terduduk. Setelah terduduk, dia hampir jatuh. Kemudian cepak tangan saya taruh di sini sehingga kepalanya nggak membentur lantai. Saya lihat wajahnya merah. Kemudian
meninggal. Inilah suatu peristiwa yang saya alami hari ini, bahwa kita tidak tahu bahwa ada seseorang itu sudah batas waktunya akan meninggal. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwa wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan. Tak ada satupun yang tahu apa yang akan ia kerjakan esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada yang satupun yang tahu di bumi mana mereka akan mati. Nah, itu saya alami sendiri. Jadi teman bicara, tiba-tiba meninggal. Nah, kematian ini adalah ujian bagi kita semua. Juga kehidupan itu juga ujian. Jadi Allah menciptakan hidup, Allah menciptakan mati. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik akhlaknya selama hidup di dunia. Oleh sebab itu, dengan peristiwa ini saya mengajak yang hadir maupun yang tidak hadir supaya banyak-banyak mengingat mati. Dengan banyak kita mengingat mati, insya Allah kita akan siap-siap untuk menghadapi mati. Inilah yang kita pahami, bahwa kehidupan ini penuh ujian. Sebagaimana Allah firmankan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was sama wa bassiris sabirin. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta benda, dengan kematian, juga dengan kekurangan buah-buah. Kemudian Allah memberitakan bahwa kasih
kasih kabar gembira orang yang dapat sabar menghadap uji. Wabashir sabirin, kasih kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Apabila kita menghadapi kematian sebagai contoh, kita sabar, orang tua kita meninggal. Tapi kalau kita sabar, akhlak kita jadi benar. Kalau benar, kita akan diberi imbalan oleh Allah. Atau bisa saja disebut seorang hamba yang mempunyai akhlak yang baik. Begitu diuji, dia akhlaknya sabar. Begitu juga sebaliknya. Apabila kita diuji tidak sabar, umpamanya orang tua kita tadi yang sudah meninggal, tetap dia meninggal. Tetapi kalau kita tidak sabar, akhlak kita menjadi salah. Oleh sebab itu, mana yang harus kita pilih? Jadi hamba yang sabar atau yang tidak sabar? Sabar. Hamba Allah yang sabar. Nah, kalau kita dapat bersabar, wabashiris sabirin, kasih kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Disinilah pentingnya kita minta, kita memohon kepada Allah agar kita menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku selalu dapat mengingatmu. Wa syukrika, tolonglah aku agar aku dapat bersyukur kepada Engkau. Wa husni ibadati, tolonglah aku agar aku dapat ibadah yang sebaik-baiknya kepada Engkau. Mana kaitannya dengan doa ini? Kenapa kita minta agar selalu ingat kepada Allah? Seperti tadi Allah sudah beritakan kepada kita bahwa kita tidak tahu kapan kita mati. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Siapa akhir hayatnya itu dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Karena kita selalu ingat kepada Allah. Nah, begitu malaikat pencabut nyawa datang, malaikat Israel, didampingi malaikat rahmat dan malaikat azab. Karena kita zikir, ingat,
Tak kala malaikat datang dan kita ingat sabda Rasulullah, kita tinggal mengucapkan la ilaha illallah. Jadi apabila malaikat maut, malaikat Israel mencabut nyawa kita, kita mengucapkan di akhir hayat kita la ilaha illallah, maka langsung roh yang dicabut ini diserahkan kepada malaikat rahmat. Kemudian malaikat rahmat bawa ini roh ke langit, terus dibukakan pintu langit sampai mendengar panggilan seruan dari Allah, tempatkan ruh hambaku ini ke Ilijin, tempat nanti. Ini orang yang dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, maka mulailah kita selalu banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita supaya kita jangan lupa, jangan dilupakan oleh harta kita, jangan dilupakan oleh anak kita daripada mengingat Allah. Ya, ini kebanyakan kita karena sehari-hari mencari harta yang halal, ya, kebanyakan kita lupa. Oleh sebab itu Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh hartamu, jangan juga kamu dilalaikan oleh anak-anakmu daripada mengingat Allah. Apabila kalian dilalaikan oleh hartamu dan anak-anakmu, faulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan merugi. Ini jadi Allah Maha mengetahui bahwa kebanyakan kita ini lupa, dilupakan oleh harta kita daripada mengingat Allah. Juga lupa, dilupakan dengan anak kita daripada mengingat Allah. Oleh sebab itu Allah ingatkan, janganlah kamu dilalaikan oleh hartamu dan anak-anakmu daripada mengingat Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min
qabli ayyatiya ahadakumul maut. Jadi kata Allah, hendaknya kamu infakkan hartamu yang Allah rezekikan kepada kamu sebelum datangnya maut, ajal. Jadi sebelum datang ajal kepada kamu, hendaklah kamu berinfakkan daripada harta yang diberikan Allah. Supaya kenapa? Supaya nanti kamu jangan menyesal. Karena kalau sudah akan menghadapi kematian, kebanyakan manusia itu berkata, fayaqulu rabbi laula aqaltan ila ajalin qarib. Mereka berkata, Tuhanku, kalaulah bisa. Jadi kalaulah bisa, engkau undur kematian itu. Jadi minta diundur atau ditanggungkan. Kenapa dia minta tangguhkan? Karena dia ingin bersedekah. Laula an akhadtani ila ajalin qarib fa as-saddaqa, maka aku akan bersedekah. Wa aku minasah, dan aku akan menjadi hambamu yang saleh. Nah tapi ngomongnya kalau udah mau mati. Lah kemana aja dikasih hidup selama ini oleh Allah? Paham? Maka Allah menjawab permintaan itu. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali Allah tidak akan tangguhkan, tidak akan undur-undur jika waktunya sudah sampai. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Artinya jangan mau mati baru minta, ya Allah, tak mundur aja, panjangkan umur. Saya mau sedekah, saya mau macam-macam. Ya kan? Aku akan jadi anak yang soleh, ya, yang taat. Tapi mintanya udah mau mati. Jadi fayaqula rabbi laula akhaltani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa aku minasolihin. Allah jawab, wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa
lakukan kalau sudah datang ajalnya. Wallahu habirum bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau begitu alangkah baiknya kita ambil pesan Rasulullah, jaga masa hidup sebelum mati. Nah, jadi mumpung kita masih hidup, ya banyak-banyak kita ibadah, banyak-banyak kita ingat Allah. Kenapa rahasia malam Lailatul Qadar itu kita nggak dikasih tahu? Kenapa? Cuman kebanyakan nebak-nebakan, ya kan? Katanya 10 akhir bulan Ramadan, wabil khusus malam ganjil tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Kenapa nggak dikasih tahu? Umpamanya tanggal 21, ya kan? Kalau dikasih tahu, gimana tuh? Siap-siap. Kalau dikasih tahu, masjid penuh, pengajian penuh, semua ingin ibadah, tapi ibadahnya kagak ikhlas. Benar nggak? Yang dikejar malam Lailatul Qadar. Ikhlasnya mana? Gak ada. Nah, mana bagus dikasih tahu apa kagak? Agak. Nah, maka ini hikmahnya kita tidak dikasih tahu. Ya, hendaknya kita terus saja ibadah. Kalau kita tiap malam ibadah, ketemu nggak malam Lailatul Qadar? Ketemu. Lah ketemu. Tetapi niatnya, ikhlasnya, insya Allah betul-betul tetap ikhlas ibadah. Bukan ibadah karena ngejar malam 21, malam Lailatul. Wah, ini malam lebih banyak pahalanya nih. Jadi ibadah karena pahala, bukan karena Allah lagi. Udah salah nggak? Salah. Akhirnya salah. Saya yakin itu kalau Allah kasih tahu malam 25 kalau nggak penuh semua. Nah, yang bahayanya yang nggak punya ilmu, niatnya bisa salah. Dia berangkat ke masjid, ke mana mau ibadah karena pahala katanya lebih baik daripada 1000 bulan. Ikhlasnya hilang. Tetapi kalau nggak kasih tahu, kita ibadah aja tiap malam, ya? Ibadah karena tempat ketemu nggak? Ya ketemu. Orang tanggal 21 kita ibadah, 22 ibadah, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ibadah. Ketemu nggak? Ketemu. Dapat, tetap dapat. Nah, cuman itu saya katakan salah satu rahasianya, kalau dikasih tahu bisa berbahaya. Demikian juga ulama, warasatul anbiya. Kenapa sampai hari ini nggak dikasih tahu? Paham? Banyak orang yang tahu, oh itu ulama pengganti Nabi, ada nggak? Nggak. Pada
nggak Tahu. paling nanya itu ulama, kayaknya ulama, kayaknya katanya. Oh itu bukan katanya. Karena begini-begini, yang itu begini-begini. Ya, masing-masing punya Alasan. Kenapa Allah tidak kasih tahu? Karena kebanyakan umat ini belum siap. Kenapa? Kalau sudah Allah buka, umumkan, seperti Nabi Muhammad, apa kata Jibril? Ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Wahai Muhammad, engkau utusan Allah, aku malaikat Jibril. Diumumkan itu Nabi Muhammad. Begitu diumumkan mesti sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Begitu juga ulama pengganti Rasulullah ini. Kalau Allah sudah buka, kasih tahu, seluruh umat ini mesti sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ini kedudukan ulama warasatul. Taat kepada ulama sama dengan taat kepada Rasulullah. Taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Nah, kalau dibuka sekarang, siap gak umat sami'na wa ata'na? Belum sih. Kalau belum siap, lebih baik dia tersembunyi. Yang ingin kena, nuntut ilmu. Cari ilmunya sehingga sama dengan ilmunya alim ulama. Kalau sama, saling kenal gak? Iya. Orang ikhlas itu yang kenal adalah orang ikhlas. Orang beriman itu yang kenal orang beriman. Orang takwa itu yang kenal orang takwa. Nah, yang kenal ulama juga orang alim juga. Kalau mau kenal ulama pewaris Nabi, jadi orang alim. Nah, maka dikatakan puncaknya itu setelah kita menuntut ilmu. Kalau kita sudah jadi walinya Allah, akan kenal wali yang lain. Makanya wali itu dikenal oleh wali juga. Ini rumusnya. Ini hikmahnya. Nggak dikasih tahu. Kalau nggak tahu, ngebantah dosa nggak? Nggak dosa. Nggak dosa. Tapi kalau tahu itu ngebantah, dosa nggak? Dosa. Makanya kalau udah tahu, nggak taat sama mereka, ya bersama saja nggak taat sama Rasulullah. Nggak taat sama Rasulullah sama dengan tidak taat kepada Allah. Oleh sebab itu mereka ini disembunyi. Yang kenal adalah orang alim juga. Nah, oleh sebab itu rajin-rajin menuntut ilmu. Insya Allah. Nah, kalau kita rajin, kita diangkat Allah jadi wali Allah, nanti kenal wali Allah. Nah, ulama warasatul anbiya itu adalah para aulia, para wali semua. Gampang jadi wali? Apa susah? Gampang. Kata-katanya gampang. Gampang kalau Allah menghendaki. Benar nggak? Benar.
Loh banyak itu. Malik bin Dinar itu tiba-tiba jadi Wali. wali. Ya kan? Tapi dengan syarat Allah kehendaki. Nah, kalau kita menuntut ilmu, kita amalkan Islam, kalau lulus Allah angkat jadi orang beriman. Amalkan amalan-amalan orang beriman, lulus Allah angkat jadi orang ihsan. Amalkan ihsan, nanti Allah angkat menjadi orang yang orang arif billah, kenal Allah. Amalkan ilmu-ilmu ma'rifat, baru Allah kasih ilmu. Paham? Jadi orang berilmu itu nanti di atas sono, paham nggak? Ya. Kalau kita belum tahu Allah, udah berilmu belum kita? Belum. Tapi kalau udah ketemu? Kalau udah ketemu? Ngerti nggak kita? Nggak? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Oh, Allah itu Maha Esa. Oh, Allah itu tidak ada sekutu. Oh, Allah itu Maha Mulia. Dan seterusnya baru kita mengerti. Baru itu Allah beri ilmu, jadilah orang Nah, setelah kita sampai di sana, disuruh turun lagi ke bawah sini. Kenapa? Manggilin, jangan lupa sama Allah, katanya. Ya kan? Ingat, katanya toh. Kenapa? Karena kalau lupa, rugi. Bahaya. Kalau ingat untung. Yang ngerti siapa? Alim. Orang alim tadi yang sudah ngerti. Dia udah jalan duluan. Dia panggil lagi. Jangan percaya sama batu. Betul gak? Jangan percaya sama Krisno. Paham? Percayalah kepada Allah. Kenapa katanya? Ini seluruh penduduk bumi dan langit ini mohon kepada Allah. Paham? Ini yang sudah ngerti. Dia udah nyampe. Diperintah lagi ke bawah ini yang nyasar-nyasar tadi. Sini, katanya. Sini, ikut. Ya? Paham? Nah, itu mereka dapat tugas dari Allah membimbing umat ini supaya kembali kepada Allah. Wada'iyan ila, mengajak orang kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak umat kepada Allah. Alim ulama juga mengajak umat kepada Allah. Bukan ngajak umat ini kepada dirinya, bukan. Paham? Bukan ngajak umat ini ke kelompoknya, bukan. Bukan ngajak umat ini ke ormasnya, bukan. Bukan ngajak umat ini ke partainya, bukan. Itu nyasar semua. Tetapi orang alim itu ngajak umat ini supaya kembali kepada Allah. Paham? Ini orang alim. Bisa kelihatan nih. Ya. Kalau ada yang ngajak umat ini kepada dirinya, orang alim bukan? Bukan. Kalau ngajak ke kelompoknya, orang alim bukan? Bukan. Kalau ngajak orang ke ormasnya, orang alim bukan? Bukan. Kalau ngajak ke partainya, orang alim bukan? Bukan. Orang alim itu
mengajak umat manusia ini supaya kembali kepada Allah. Ini salah satu ciri ulama warasatul Anbiya. paham? Insyaallah. Nah, jadi kita cerita tentang kematian, lainnya kesono ya. Rezeki kalian Amin. ingin kenal Ulama. Kenapa? Karena mereka itu tugas dia ngeliatin umat ini mau kemana, ya. Karena dia sudah tahu jalan, dia panggilin. Paham nggak? Ini di antara kembali kita bahwa banyak-banyak kita mengingat Mati. supaya kenapa? Supaya kita siap-siap untuk menghadapi mati, ya. Cukup? Cukup apa gimana nih senyum-senyum? Nambah. Nambah, ya. Nambah, kalau nambah kita minta taubat sebelum Mati. ya tawwab alaina Ya tawwab alaina warhamna wansur alaina warhamna wansur alaina. Ya tawwab, wahai Allah yang memberikan taubat, berikanlah kami taubat. Ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, dan tolonglah kami agar kami dapat ampunan sebelum mati dan dapat rahmat ketika mati. Amin. Ya Ya Tawwab alaina warhamna wansur alaina warhamna wansur alaina. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fa'alna. Ya Allah, limpahkan manfaat ilmu yang Engkau ajarkan dan ajarkan kepada kami ya Allah, ilmu yang memberi manfaat dunia wal akhirah. Ya wasi'al maghfirah, ya Allah yang maha luas ampunannya, ampunkan kami kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, birahmatika ya al-abarwah. Ya wasi'ar rahmah, ya Allah yang maha luas rahmatnya, masukkan kami semua ya Allah ke dalam rahmat-Mu. Birahmatika ya Ar-Rahman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Wassalamualaikum warahmatullahi